Tuhan, satu utusan adalah satu kepercayaan, satu kekuatan, dan bukan dengan kuasa manusia. Engkau naik ke surga, Engkau mengutus roh roh kekuatan yang sejati itu, yang tidak pernah turun ke dunia, yang tidak menetap di dalam hati manusia. Dan pada saat Engkau naik ke surga, Engkau memberikan kami satu hadiah untuk melahirkan gereja Tuhan, untuk melahirkan kami menjadi manusia-manusia baru, menyertai kami dengan kuasa firman-Mu. Dan di sana Tuhan, kuasa itu sempurna, memberikan kepada kami satu sukacita yang besar, karena kami sudah mendapatkan hidup yang kekal itu. Maka hari ini Tuhan, kami juga mau diutus, mau hidup seturut dengan hidup seperti Engkau. Pimpin kami Tuhan, dan kami mau mengerti akan hidup yang sungguh-sungguh bermisi bagi Allah. Dan kami belajar tentang kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang memotivasi Yesus datang ke dunia, yang memotivasi kami, gereja Tuhan, dan setiap orang percaya dengan penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan dan kesabaran, membawa kasih ini sehingga dapat dimiliki oleh manusia yang berkancang dalam dosa, di dalam kegelapan, yang sekarang mencari-cari kebenaran dalam hidup, mencari tujuan hidup. Dan akhirnya Tuhan, kami bertemu dengan pencipta kami sendiri, yaitu Engkau. Bimbing kami, dan kami serahkan hati kami, dan kami mau taat di hadapan Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Mari kita buka kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Saya akan menjelaskan sambil berjalan, jadi tidak saya baca satu persatu langsung, tetapi setiap ayat saya akan memberikan beberapa hal penjelasan yang singkat. Dan ada ayat-ayat yang tertentu yang mungkin pada ibadah yang pertama sudah saya jelaskan dan sudah memberikan panjang lebar. Pada ibadah kedua sudah, dan pada ibadah ketiga ini saya lebih tekankan tentang sifat kasih yang pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Jadi ibadah pertama 1 ayat 1 sampai 3, ibadah kedua pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan sekarang ibadah ketiga khususnya ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan demikian. Ada satu kata yang sangat unik yang Paulus pakai di sini, yaitu kata sekalipun. Judulnya adalah kasih, langsung dikatakan itu sekalipun. Jadi kasih yang sejati adalah kasih yang sekalipun. Jadi ada satu kondisi yang Tuhan berikan pada kita, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, artinya semua bahasa malaikat. Jadi siapa aku ini? Saudara tahu siapa dia? Siapa yang menuliskan surat ini? Paulus. Jadi aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat. Artinya bahwa bahasa itu adalah sesuatu penguasaan satu bangsa. Justru saya penjelasan bahwa bahasa Inggris mengapa menjadi bahasa internasional, bahasa segala bangsa. Kenapa? Karena penjelajah, yaitu orang-orang Inggris ini, pergi seluruh dunia mencari bangsa-bangsa baru, mencari penghasil, yaitu hasil bumi yang baru yang bisa untuk umat manusia. Dan mereka bahkan di sana juga mereka tanda petik menjajah juga tempat-tempat itu, menguasai. Dan hasil bumi yang ada, hasil alam semesta itu akhirnya dibawa oleh orang-orang Inggris yang penjelajah ini. Nah, saudara, waktu dibawa dan dilaporkan kepada raja, pada saat itu ada raja, dan dari sana diutus kembali untuk menetap dan menguasai daerah itu dengan bahasanya. Jadi orang-orang Inggris ini mendengar bahasanya, belajar bahasanya, dan mereka mengajari bahasa Inggris juga, supaya ada dua komunikasi, dua arah. Nah, saudara, di sini siapakah yang bertanggung jawab untuk melahirkan tata bahasa dalam setiap suku-suku bangsa itu? Sangat mengejutkan sekali. Saudara, hampir 85%
yang mengerjakan adalah misionaris. Ya. Jadi kita bersyukur Indonesia sekarang punya tata bahasa ini. Itu karena ada misionaris. Jerman punya tata bahasa sekarang karena Martin Luther menuliskan dari Latin ke bahasa Jerman. Sampai hari ini tata bahasa Jerman itu lahir dari karya Martin Luther. Bahasa Inggris dari John Wycliffe. Saudara, bahasa India dan tata bahasa dari William Carey. China berasal dari Robert Morrison dengan Hudson Taylor. Hebat sekali ya. Semua ini misionaris. Semua cinta akan Tuhan dan mereka bertujuan memberitakan Injil ke segala bahasa. Jadi Paulus mengatakan, sekalipun aku dapat memiliki bahasa, semua bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat yang kita tidak pernah tahu apa itu bahasa malaikat. Ya, jadi Paulus pernah naik ke tingkat langit yang ketiga atau masuk dalam alam kekekalan. Istilah tingkat langit ketiga adalah alam kekekalan. Dan dia berada di sana, dia bertemu dengan Tuhan Yesus langsung. Dia diangkat oleh Tuhan. Dan dia mendengarkan suara-suara dan seluruh pujian dan banyak hal di sana yang Paulus katakan dia tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata bahasa manusia. Saudara, kalau saudara pernah memiliki persekutuan dengan Tuhan dan saudara memiliki satu kuasa yang Tuhan alihkan bukan hanya dari kata-kata, tapi dari jiwa mengalami Kristus di dalam hidup kita, maka kita mendapatkan tanda petik damai sejahtera melampaui segala akal dan segala situasi, kondisi, kesulitan dan pergumulan hidup kita. Keadaan yang sulit sekali, tapi engkau bisa bersuka cita, engkau berdamai dan memuji Tuhan, bersyukur. Saudara, itu bukan bahasa manusia, itu bahasa roh jiwa kita yang Tuhan berikan, kita bisa berhubungan dengan Dia. Saudara, ini persekutuan yang luar biasa. Jadi Paulus di sini menjelaskan kepada kita bahwa dia memiliki satu kuasa otoritas yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia bisa menyampaikan itu. Dan Paulus menguasai banyak bahasa karena dia berada dan diutus Tuhan ke segala bangsa. Dan kenapa Tuhan memilih Paulus? Karena Paulus disiapkan oleh Tuhan dari sejak kecil. Dia persiapkan, walaupun dia salah arah, bahkan dia membunuh orang-orang yang beriman pada Kristus. Dia bunuh semua ini, dia bantai orang-orang Kristen ini. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Tuhan dan dia diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil ke segala bangsa. Dialah pendeta atau pastor pertama kali yang Tuhan angkat untuk segala bangsa. 12 rasul untuk hanya bangsa Israel, dan 1 rasul Tuhan kasihkan kepada Paulus. Yaitu siapa? Rasul Paulus, yang Tuhan beri kemampuan untuk berbahasa dengan luar biasa dan mengerti bahkan bahasa alam roh, bahasa malaikat itu yang tidak diketahui manusia, dia kuasai juga dan dia tahu. Nah, saudara, apalagi dikatakan di sini bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku, Paulus katakan, tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Gong, tahu saudara, canang itu, pieng, gitu kan? Tahu simbal, tahu gong gitu ya. Jadi nggak ada nadanya. Gong, gong, gitu kan? Apa nadanya? Nggak ada harmonisasinya. Kalau kita nyanyi kan, tak usah ku takut, enak kan nadanya kan? Kalau nyanyi apa kamu? Itu mantra, dukun-dukun. Nggak ada nadanya, nggak ada maknanya, nggak ada harmonisasinya. Jadi orang-orang yang mempunyai kuasa semua bahasa manusia dia kuasai, dia punya otoritas, dia bisa menaklukkan orang-orang seperti ini. Tetapi kalau tidak memiliki kasih, dia seperti gong. Kayaknya hebat sekali manusia ini. Wah, bisa kemana-mana, bisa berkhotbah, bisa menguasai, dan bahkan buka banyak gereja-gereja baru. Sepertinya luar biasa sekali. Tetapi yang dibangun tidak ada kasihnya, dan dirinya sendiri tidak memiliki kasih Allah.
Apa yang dia kerjakan adalah seperti gong, besar suaranya, tapi tidak ada jiwanya dan sia-sia, kosong. Saudara, kata-kata ini pernah dituliskan oleh Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Seluruh kitab Pengkhotbah menyatakan bahwa kemampuan manusia yang terhebat, bahkan Salomo sendiri yang punya keahlian dari 5 panca indera dengan otak dia, itu terunggul di dunia sepanjang sejarah manusia. Tapi dia mengatakan semua keunggulan itu tanpa kasih Allah sia-sia. Ya, yang kedua, ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dijelaskan, sedikit pun atau aku sama sekali tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Jadi untuk apa? Gereja-gereja ada yang gereja luar biasa, bisa bernubuat, bisa berkhotbah, bisa menunjukkan masa depan. Jika kau mengalami seperti Tuhan akan tuntun engkau, Tuhan akan ubahkan dan pulihkan. Betul, nggak ada salahnya semua. Paulus mempunyai kemampuan ini. Dia bisa bernubuat, pengetahuan dia banyak sekali. Mulai dari kebudayaan Yunani sampai ke pengetahuan orang-orang Yahudi, dia tahu semua. Dia tahu hukum Taurat, dia tahu itu apa Zabur, dia tahu itu apa semua kitab-kitab itu. Dia tahu aturan-aturan Taurat yang sangat rinci, yang sempurna itu. Dia hafal semuanya. Dia murid Gamaliel yang paling jenius. Saudara perhatikan, kemampuan Paulus ini mulai dari bahasanya, wah, ciamik, saudara. Lihai, jenius. Kemampuan bahasa malaikatnya, dia bisa mengerti bahasa jiwa manusia, jiwa dari roh-roh itu. Dia bisa mengusir setan. Saudara, keluar engkau, ada orang kerasukan diusir oleh dia. Setan pun taat dengan bahasanya Paulus. Bahasa malaikat pun tunduk pada dia. Keluar, karena malaikat yang jatuh namanya setan atau iblis. Saudara, bukan hanya itu, dia dikatakan di sini mempunyai karunia bernubuat, mempunyai segala rahasia hikmat dari Allah, tahu rahasia apa itu kerajaan Allah. Dia tahu kekuatan kuasa yang luar biasa, hidup kekal itu. Ada kuasa dalam dirinya yang mengalir dengan hebat sekali, termasuk setiap orang percaya. Kita punya kuasa yang saudara tidak pernah tahu ini. Saudara tidak pernah gunakan ini. Ada kuasa, setiap orang percaya punya kuasa melawan segala roh kejahatan. Tapi kita selalu dikuasai roh kejahatan karena kita tidak tahu bagaimana menggunakannya. Paulus tahu, dia tahu segala rahasia, memiliki segala pengetahuan dan iman yang sempurna. Kepercayaan dia itu tak tergoyahkan. Bahkan dia bisa memindahkan gunung. Iman sempurna sekali bisa. Jadi pengetahuan sempurna, nubuat sempurna, bahasa sempurna, iman sempurna. Wah, nggak ada orang seperti ini. Aku dapat, aku bisa bernubuat, segala rahasia aku memiliki, pengetahuan, wah, kemampuan manusia, teknologi, wah, dia tahu. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, akan saya jelaskan nanti. Dan sekalipun ayat 3, saudara, ini puncak hidup manusia yang berkenan pada Tuhan. Dikatakan di sini, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan bukan hanya harta milikku, bukan hanya yang di luar tubuhku, aku persembahkan tubuhku, aku serahkan tubuhku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, dia katakan sedikit pun tidak ada faedah. Bagi siapa? Saudara, coba kita lihat, mulai dari pengetahuan, nubuat, iman, terus kemudian bisa memindahkan gunung, yang luar biasa, pengetahuan hikmatnya, wah, seluruh dikuasai dengan hebat sekali, diangkat tinggi, dia pintar sekali, kokoh, hebat,
Dalam pandangan manusia ini manusia sempurna sekali. Tapi kalau tidak ada kasih, seperti gong, tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Loh, kalau begitu Pak, buat apa kita bekerja? Buat apa kita mencapai ilmu yang tinggi? Betul. Buat apa? Tanya sendiri hati kita masing-masing. Kalau kamu tidak ada kasihnya, itu semua akan menghakimi dirimu sendiri. Tuhan berikan hikmat anugerah yang begitu besar pada manusia, dari anugerah umum sampai anugerah khusus. Tuhan berikan itu semua, dari bahasa sampai iman sampai martir, mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Tetapi jika tidak ada kasih, kosong. Apa itu kasih? Kasih bukan kemampuan kita. Kasih bukan kemampuan otak kita. Kasih bukan kelihayan kita berbicara. Kalau kasih dari kelihayan kita bicara, orang yang paling pandai bicara paling banyak kasihnya, betul nggak? Oh tidak. Orang paling pinter itu paling mempunyai kasih besar. Tidak. Karena kasih tidak dilahirkan dari orang yang memiliki hikmat yang banyak, pengetahuan yang hebat. Tidak pernah melahirkan kasih. Saudara, apa itu kasih? Kasih itu hanya bisa dilahirkan oleh Allah. Kenapa oleh Allah saja? Karena dalam 1 Yohanes dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kasih itu milik siapa? Milik Allah. Jadi kalau saudara tidak berdiam bersama dengan Allah, saudara tidak akan memiliki kasih Allah. Engkau tidak akan berbuah. Engkau di luar aku. Engkau tidak berbuat apa-apa. Engkau tidak akan berbuah. Jika engkau di luar aku, engkau mandul, engkau kering, engkau akan dipotong ranting itu, engkau akan dihempaskan tuh. Saudara, ini bedanya. Nah, kita sekarang belajar apa itu kasih. Saudara perhatikan, kasih itu apa? Ayat 4. Kasih bukan saya mampu berpikir, bukan. Kasih apa? Sabar. Kasih kualitas hati, bukan kualitas tindakan manusia, bukan kesalehan agama, bukan kekuatan pengetahuan manusia, bukan kekuatan iman juga. Nah, saudara, di sini iman itu berada di bawah kasih. Iman itu jauh lebih besar kasih daripada iman. Nubuat di bawah kasih, iman di bawah kasih, kasih di atas segala-galanya. Kasih yang memberi makna iman. Jika imanmu tidak ada kasihnya, tidak ada perbuatannya, matilah imanmu. Betul kan? Jika engkau memiliki iman bisa memindahkan gunung, tapi engkau tidak berperasaan kepada orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, dan engkau tidak berbelas kasihan kepada sesamamu, imanmu sia-sia. Ya, imanmu sia-sia. Dan kita diberitahu inilah yang benar. Ya, jangan sia-sia diingatkan Tuhan dengan jatuhnya kursi-kursi. Ya. Nah, saudara, kita masuk yang kedua. Kasih sabar, kasih murah hati. Saudara tulis dengan angka kecil di Alkitab. 1, sabar. 2, murah hati. Nah, yang ketiga apa? Ia tidak cemburu. Nah, bukan. Ini bukan yang ketiga. Ketiga yang positif bukan di sini. Ini yang negatif. Ya, ada 2. Kasih sabar positif, kasih itu murah hati positif. Nah, ia tidak cemburu. Ini yang negatif pertama. Saudara tulis 1, min. Ya. Yang kedua, ia tidak memegahkan diri, 2 min. Ya. Yang ketiga, tidak sombong. Yang keempat, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Yang kelima, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yang keenam, ia tidak pemarah. 7, dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan yang terakhir, 8. Ini yang penutup. Jika saudara punya kasih, saudara tidak akan bersuka cita jika ada ketidakadilan. Saudara lihat tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh partai agama, koruptor semua. Dan bukan hanya koruptor, menjijikan sekali.
berzina dengan puluhan wanita. Orang kalau sudah kaya, pikirannya jorok semua. Mau kawin lagi, mau cari selingkuhan lagi, kaya raya berlimpah-limpah. Sudah bagi-bagi duit, membeli wanita-wanita. Heran saya, wanita itu kok mau gitu? Gimana ini cewek matre semua? Ya, saudara, manusia itu bagaimanapun, kita bukan mengolok-olok siapapun. Kita tengok diri kita sendiri. Sama kamu juga kalau dikasih kekuasaan yang besar dan kamu tidak ada kasihnya, rontoklah hidupmu. Kenapa? Karena itu merasa, oh ini milik saya, ini kedudukan saya, ini kuasa saya, ini uang saya. Jika orang-orang di dalam pelayanan dalam hidup kita, termasuk di dalam keluarga, uang yang kita terima setiap bulan, setiap dapatkan persembahan apapun, saudara kita terima. Jangan pernah mau berpikir, ini uang berada dalam kuasa saya. Saudara ingat baik-baik. Apapun yang kita terima, saudara-saudara sadar dan betul-betul beritahu hatimu, ini uang yang dipercayakan Tuhan untuk dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk perut saya, bukan untuk mulut saya, bukan untuk diri saya, ego saya, tidak. Semua berkat yang Tuhan berikan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Saudara, banyak orang tidak sadar itu. Jadi semakin kaya dia, semakin jadi Tuhan. Dia menjadi pengatur, dia memiliki uang itu. Apalagi kalau di gereja ada orang yang sok mau mengatur uang seenak dia sendiri. Saudara, itu melawan Tuhan. Dalam keluargamu juga sama. Udah, kamu gak perlu tahu. Suami kepala rumah tangga, saya ngatur semua. Siapa kamu? Memang waktu kamu diangkat sebagai kepala keluarga, terus kamu jadi penguasa tunggal gitu di rumah? Oh tidak, ada istrimu sebagai pendampingmu. Dia harus tahu apapun yang kau rencanakan, hal kecil detail apapun harus diberitahu. Kenapa? Manusia perlu kontrol. Presiden kontrol DPR, betul? Presiden punya kebijakan apapun harus diiyakan oleh DPR. DPR sebagai badan pengawas pengontrol presiden dan pemerintah. Di gereja juga sama. Tidak ada satu wilayah engkau tidak boleh dikontrol oleh siapapun. Tidak bisa. Saudara, ini kuasa daripada kasih Tuhan. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak menyimpan kesalahan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Jadi puncak daripada kasih yang negatif apa? Engkau tidak bisa bertahan melihat ketidakjujuran, ketidakbenaran dalam pengolahan uang, pelayanan. Engkau tidak akan bisa berdiam diri. Itu jiwa saya. Ada yang tidak beres, Tuhan beritahu. Kasih itu tandanya ini. Jika kamu punya kasih, ketidakadilan kau biarkan. Engkau tidak punya kasih, engkau egois. Saudara kita ini orang egois sekali. Nggak ada urusan dengan saya kok Pak, keadilan biarin mati-mati aja lu. Anak-anak kecil di Indonesia diperkosai banyak, di Gerobokan di Jawa Tengah ratusan anak-anak hamil. Saudara tahu berita ini? Dihamili orang tuanya sendiri, dihamili tetangganya, diperkosa oleh mereka. Itu kan urusan mereka Pak, ngapain kita gitu? Engkau tidak punya kasih dalam hati. Ada ketidakadilan berlaku. Bagaimana kau sebagai orang percaya? Minimal kamu berdoa. Minimal jika kamu punya suara bersuara di internet dimanapun bersuara lisan atau berkhotbah seperti saya berkhotbah. Saya terus menyuarakan jika ada ketidakadilan di dalam hidup yang saya jumpai, jangan pernah berdiam diri. Itu artinya kau tidak punya kasih. Saudara baru sadar, apa itu kasih? Kasih adalah engkau tahu ketidakadilan, engkau hatimu terbakar menyatakan kebenaran. Ya, jelas di sini. Ia tidak bersuka karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 7. Ia menutupi segala sesuatu. Nah, surah yang ke-7 ini adalah yang plus ketiga. Tadi kan 8 ya. 8 min sudah lengkap. 8 ciri kasih Allah dan 8 ciri negatif kasih Allah. Terus kemudian 8 ciri positif kasih Allah. Sekarang yang ketiga, saudara perhatikan. Ia menutupi segala sesuatu. 4.
ia percaya segala sesuatu. 5, mengharapkan segala sesuatu. 6, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Saya ulang ya, yang ketiga ya. Yang ketiga, Saudara perhatikan, ia menutupi segala sesuatu. 4 ya, percaya segala sesuatu. 5, mengharapkan segala sesuatu. 6, sabar menanggung segala sesuatu. 7, Saudara perhatikan, kita baca, kasih tidak bersudah. Loh Pak, ini kan negatif. Betul. Ayat 6b, tetapi karena kebenaran. Kasih bukan hanya sabar, kasih bukan hanya murah hati, kasih adalah kebenaran. Itu yang ke-7. Loh Pak, kurang 1. Perhatikan saudara, dalam bahasa Indonesia kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa kita lihat tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggris beda, never fails. Saudara perhatikan, never itu bernuansa negatif, fails bernuansa negatif. Negatif dengan negatif jadi apa? Tidak pernah gagal. Artinya apa? Kasih itu terus tidak pernah menyerah. Dia teguh berdiri, tidak terpisahkan dengan apapun. Jadi kasih yang ke-8, yang positif apa? Kasih itu terus tegak berdiri, tidak pernah gagal. Saudara, saya menemukan ini, saya bersyukur sekali. 8 ciri khas kasih secara negatif yang puncaknya pada keadilan, dan kemudian 8 ciri khas daripada kasih secara positif dan puncaknya apa saudara? Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih Allah itu kekal, dan yang luar biasa saudara akan lihat di sini mulai pasal 8. Saudara, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. 9, sebab pengetahuan tidak lengkap. Nah, saudara, sifat kasih yang hari ini kita bahas, yang pertama adalah tidak berkesudahan, yang kedua tidak lengkap. Tidak berkesudahan, tidak lengkap. Saudara, yang kedua, yang ketiga, dan nubuat kita tidak sempurna. 3 ya. Terus yang keempat, saudara, ayat yang ke-12 yang bawah. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna, nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi tidak sempurna, yang ketiga. Dan kasih yang keempat adalah, saudara, ayat yang 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Ada 4 sifat khas dari kasih yang bersifat natur dari diri Allah, yaitu apa? Tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Kasih itu tidak pernah, yaitu dikalahkan dengan putus asa manusia, dengan ketidaksetiaan kita. Kasih Allah dalam perjanjian Allah selalu berhasil dan selalu berbuah. Jika pohon tidak berbuah, itu khotbah minggu lalu. Saudara, pohon itu akan diempaskan Tuhan, akan dipotong oleh Tuhan dan dibakar dalam api. Jika hidup kita tidak menghasilkan kasih, tidak memiliki kasih, tidak berbuah kasih, kemurahan, belas kasihan itu, maka apa adanya, saudara, engkau akan dipotong oleh Tuhan, engkau tidak berbuah, engkau akan menjadi kering, dan engkau akan dibakar dan binasa. Jadi kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa akan berhenti, semua akan ada batasnya. Saudara, saya beri contoh. Apa artinya? Pengetahuan tidak lengkap, tidak sempurna, dan hanya yang sempurna adalah kasih. Saya beri contoh. Manusia itu luar biasa. Waktu kapal Titanic jadi, semua orang kagum. Wah, 3 pilar tenaga, yang tenaga itu seperti tenaga uap gitu ya, dan pakai berapa, hampir 1000 hukum lebih mendirikan kapal Titanic itu.
dari hukum berat jenis, dari hukum tekanan, dari hukum gaya, hukum macam-macam semua. Ribuan di sana dibangun. Otak manusia yang pintar sampai semua lapisan-lapisan tahan, kena batu karang pun dia tahan. Sudah diukur semua. Dan semua orang sudah naik ke kapal. Beberapa orang ketemu dengan yang menciptakan kapal ini. Dan ditanya, nanti kalau kita tenggelam gimana? Kita akan mati semua di atas. Wah, dia tertawa. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Semua yang sudah ahli di sini sudah ilmu yang terbaik dipersembahkan di sini. Banyak orang tanya, lama-lama dia marah. Ini orang nggak percaya saya. Wah, dia saking marahnya, dia sombong dan dia mengatakan kalimat ini. Nah, saudara perhatikan kalimat. Apa kalimat itu? Dia mengatakan, Tuhan pun tidak akan mampu untuk tenggelamkan kapal ini. Hebatnya manusia. Tuhan pun ditantang, kamu pun Tuhan. Ini ciptaan kami manusia, gak akan bisa tenggelamkan kami. Beberapa saat kemudian, begitu diluncurkan, saudara, kapal kruis yang pertama kali terhebat di dunia, yang paling hebat dengan pikiran manusia yang brilian jenius itu, berjalan, akhirnya tiba-tiba terpatahkan jadi dua, masuk dalam laut, sedalam-dalamnya sampai dasar. Engkau menantang Tuhan, mau tinggikan hatimu, Tuhan tenggelamkan kamu sampai dasar, mati semua. Siapa manusia? Pengetahuan akan berhenti, akan lenyap. Manusia sehebat apapun, bikin acara apapun, akhirnya apa? Karena satu kelemahan dasar sekecil akhirnya patah. Saudara, kecelakaan yang ada, pesawat bisa terbang, saudara lihat baik-baik. Ada beberapa kelemahan-kelemahan manusia yang tidak terpikirkan. Sambungan-sambungan yang tidak terpikirkan akhirnya tidak tahan tekanan, pecah. Saudara masih ingat pesawat ulang-alik? Sama. Saudara, satu roket itu bisa meluncur ke angkasa. Saudara nggak tahu. Itu mempunyai satu komitmen manusia yang hebat dalam seluruh teori hukum, yaitu keseimbangan hukum tekanan, gravitasi, apapun itu dipakai dengan hukum energi. Wah, hebat sekali. Itu kan? Wah, manusia berhasil ulang-alik pertama. Wah, pamer. Begitu datang ke dunia pertama. Ulang kali kedua, ketiga, akhirnya tanpa awas. Kenapa? Takut mati semua. Saudara, seorang guru di satu sekolah ikut menjadi astronom. Wah, dididik berapa bulan, akhirnya ikut penerbangan, yaitu ulang kali. Mulai perbatasan atmosfer. Saudara tahu, ada bahan yang tidak tahan tekanan, akhirnya pecah. Dan udara tekanan tinggi itu dengan kecepatan ribuan kilometer itu masuk di dalam, dan yang di dalam tidak tahan akhirnya meledak. Buah! Semua orang Amerika kaget. Kok bisa? Apa hebatnya manusia? Saudara, semakin pengalaman semakin tinggi, semakin hebat, semakin melambung. Tuhan cuma kasih ketetapan apa? Dikasih jarum satu. Silakan kau melambung, ada batasnya. Waktu melambung kena jarum. Sehebat-hebat manusia mencapai langit, Tuhan katakan, aku turunkan engkau ke bumi lagi. Firman Tuhan mengatakan, sepandai-pandai manusia merancang apapun, termasuk gereja Tuhan, jangan pernah pamer apapun, kecuali kasih Tuhan. Kasih Tuhan pamerkan, sabar, itu pamerkan. Nah, pamerkan itu murah hati, pamerkan. Kita enggak pamer. Nih uang banyak, nih pinter, mediamu, bahkan pakai kaki sekali kalau bisa. Wah, hebat kamu, jenius. Kemarin ada satu dosen Maranatha beritahu, Pak tahu nggak? Ini ketua kita sekarang ini, IP-nya 4. Wah, saya kagum, bagus, 4. Tanya, melayani gimana? Nggak tahan. Kalau ilmu Pak, saya tahan. Kesulitan ilmu Pak, saya cari sampai jelimet, saya tahan. Dikasih satu orang yang kurang ajar,
di dalam pimpinan dia. Nggak tahan. Hanya satu orang dia udah nggak tahan. Angkat berat. Terus ilmumu itu pakai apa? Ada pegawai yang babaknya luar biasa. Keluarin aja nggak tahan. Apa gitu ada kasih? Ilmu tidak pernah melahirkan kasih. Ketelitian ya. Dalam teori, dalam hukum kamu bisa tahu ini soal berubah sampai akhir ketemu, wah itu jenius itu. Tapi kau tidak bisa gunakan itu untuk melahirkan kasih. Sudah waktu mau dikasih orang yang paling menjengkelkan, rasanya katahan, tapi kasih sabar. Saudara, sabar tidak dibangun dari pengetahuan. Sabar tidak bangun karena kita mampu, kita kaya. Kekayaan tidak melahirkan kasih. Uangmu itu tidak akan melahirkan kasih. Jangan berkata pada Tuhan, Pak Agung, nanti kalau sudah kaya, saya akan melayani Tuhan. Omong kosong. Kosong omong. Karena kekayaan yang kau harapkan tidak pernah melahirkan kasih. Nanti Pak, kalau saya sampai mempunyai kedudukan, saya jadi CEO, CEO, Chief Executive Officer, top, bayarannya 100 juta, aku akan persembahan Pak untuk misi Pak. Jangan khawatir, misi perlu apa nanti tidak bayar. Saya katakan, bohong, dusta. Begitu kamu CEO, kamu korupsi, kamu pelit, kamu kikir. Kenapa? Lebih baik kamu jadi tukang rujak, tapi berhati mengasihi Tuhan, daripada kamu menjadi tukang pajak. Kan rujak dengan pajak sama capnya. Tapi kamu korupsi, buat apa? Buat apa? Nggak ada gunanya. Kasih itu tidak dilahirkan karena kedudukan, karena kemampuan bahasa yang luar biasa. Tidak. Kasih hanya dilahirkan karena kamu tahu siapakah Tuhanmu, betapa tidak berharganya hidupmu. Kenapa engkau dilayakkan oleh Tuhan? Kamu tahu kamu sabar karena Tuhan begitu sabar kepada dosamu, sehingga kamu bisa sabar kepada dosa orang-orang di sekelilingmu. Engkau bisa terima, Tuhan, aku tahu. Engkau bisa mengampuni orang yang tidak bisa engkau ampuni. Engkau bisa terima ini. Kenapa, saudara? Itulah kasih. Tapi kalau engkau hitung dengan kekuatan ekonomi, dasar kurang ajar ini orang. Dulu tak bantu-bantu gak menguntungkan, sekarang untung besar. Saya kesulitan sedikit gak mau bantu. Apa ini orang? Nah, saudara-saudara gak punya kasih, jangan salahkan orang itu. Kamu sendiri gak punya kasih. Jadi kamu bantu orang itu untuk apa? Untuk nolong kamu kembali. Kasih tidak menanti balasan. Dengar Bapak. Jadi waktu saya beri persembahan ke gereja, ya, sekarang ini kan ada persembahan nanti kan, saudara dikasih komitmen. Kita tidak maksa. Akhirnya kita mengatakan, kenapa saya sudah kasih persembahan? Kok tetap aja sekolah minggu seperti ini? Kok tetap aja misi seperti ini? Kamu kasih persembahan bukan untuk tuntut orang. Saudara, kita perbaiki ini sistem hidup syaraf kita, bukan syaraf kedagingan kita. Syaraf surgawi pakai. Hati surga taruh dalam hati. Waktu engkau diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memberikan, mengisi persembahan, saudara, tidak untuk menuntut siapapun. Kasih dalam pemberian kemurahan hati kita, dalam komitmen kita, tidak menuntut apapun. Begitu kamu menuntut, engkau tidak akan dapat harta di surga. Itu upahmu di dunia. Begitu kita menuntut, kenapa seperti ini? Langsung hilang. Seluruh pelayananmu kosong, tidak ada kasih. Saudara, Tuhan itu begitu adil. Bukan orang yang congkak tinggi hati yang Tuhan dengarkan, tidak. Orang yang sabar, dikatakan di sini. Orang yang tahu kasih itu apa. Kasih yang penuh dengan dari hati mulainya. Mulai dari hati pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Saudara, ada seorang tanya pada saya, jadi saya selama ini belum mengasihi Pak. Ada orang kaya datang 2 minggu yang lalu. Setelah dengar khotbah dia datang, dia mengatakan, selama ini jadi saya tidak punya kasih Pak. Sudah kamu jawab sendiri, nggak usah tanya lagi. Dan dia mengatakan, saya di mana-mana Pak. Kalau ke gereja, mereka tahu siapa saya. Pak Agung ngasih persembahan kita 300 juta. Silakan ke depan. Pak, diantar, dengan
dengan sopan wajah tersenyum, ditaruh di depan. Dan dia terkenal sebagai orang yang memberi persembahan. Semua orang kagum dengan dia. Gereja-gereja tahu dia, oh ini orang besar, ini orang dermawan, ini orang tidak punya kasih. Dia datang bersama di depan saya dengan temannya. Dia mengatakan, saya hari ini marah sekali dengan khotbah Bapak, tapi saya penuh sukacita. Saya menemukan hidup saya itu apa. Saudara, karena tidak ada kasih, membuat diri, menyombongkan diri untuk apa? Wah, dia katakan saya sudah berapa ratus gereja yang ada, mulai dari Jogja sampai ke Mentawai sampai ke Aceh. Saya bantu bukan cuma 1.000, 100.000, 200.000, miliaran saya keluarkan uang. Dia sombong. Dan waktu dia baca, bahkan tubuhmu dibakar sekalipun, dia belum ke sana. Sombongnya belum puncak, masih di lembah kekelaman. Masih di lembah dia belum puncak. Belum seperti Paulus katakan, aku dibakar, aku dibunuh, aku digantung. Tapi kalau tidak ada kasih. Jadi saudara, apa itu kasih? Saudara, saya beri kunci seperti itu. Coba lihat ya kata-kata ini. Sekalipun, saya balik semua, sekalipun engkau tidak dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, semua bahasa mereka, tidak mampu bernubuat, tidak mampu mengetahui hati, pengetahuan rahasia, dan tidak memiliki iman yang sempurna, dan engkau tubuhmu, engkau takut untuk dibakar, saudara, aku tetap mengasihi engkau. Jadi kasih Tuhan mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata, itu Tuhan tidak terima. Tapi sekalipun aku tidak mampu Tuhan, aku tidak sempurna, aku tidak lengkap, aku berputus asa, aku gagal terus dalam hidupku. Tapi kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu itu selalu setia. Saudara, saya tanya, saudara lebih kokoh di mana? Saudara berjuang untuk mencari kasih yang hebat, dan saudara serahkan hidup untuk mendapatkan kasih yang tiada batas. Saudara pilih mana? Saudara berjuang mendapatkan kasih itu, semua puncak di atas meledak, kosong, gong kumandang. Tapi engkau tahu dirimu tidak layak. Tuhan, engkau begitu sabar kepada aku, engkau begitu murah hati. Semua kata-kata ini dari Tuhan untuk kita. Coba dibalik semua. Kasih-Mu Tuhan itu sabar kepadaku, kasih-Mu itu murah hati Tuhan, tidak cemburu Tuhan, tidak memegahkan diri, aku tidak akan mampu memegahkan diri, tidak mungkin sombong. Saudara, itu diri kita semua. Dan kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan, kasih-Mu sempurna. Dikatakan di sini, kasih-Mu tidak akan berhenti, tidak akan lenyap, dan kasih-Mu itu selalu sempurna, lengkap, utuh. Dari awal hidup saya sampai saya mati Tuhan, seluruh pemeliharaan-Mu Engkau mengampuni, bukan karena dosa saya masa lalu, sampai dosa saya yang belum saya lakukan sekalipun Engkau sediakan darah-Mu yang sempurna. Sampai masa depan saya Engkau ampuni saya. Tidak ada Engkau terima ajaran ini kecuali dalam Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara akan belajar melihat itu. Saudara, kalau mau lebih dalam lagi, kalau saudara punya internet, buka YouTube, saudara ketik nama saya, Pendeta Agung di sana. Selama hampir 15 tahun, saya memberikan pelajaran direkam di video, satu persatu dimasukkan di YouTube. Ada yang durasinya 1 jam setengah lebih, ada yang 1 jam, ada yang sekitar 45 menit. Dan itu berseri. Saudara, jika punya waktu, saudara mau dengarkan, silakan. Pak, saya mau belajar tentang keselamatan, buka aja di sana tentang keselamatan, tentang final ke Kristus. Sudah ketik YouTube Pendeta Agung, keluar. Waktu keluar semua sudah lihat, oh saya ingin belajar ini, dengarkan. Saudara, saya tidak mungkin mengulang ratusan khotbah dan pengajaran seminar yang saya ulang, nggak mungkin. Tapi saudara bisa dengar itu. Dan saya tahu, kalau Paulus hari ini hidup, dia pasti kaget sekali. Dengan apa? Dengan khotbah yang baru, dengan cara Tuhan melalui internet. Gangnam Style.
Yang lihat berapa? Sudah tahu? 1,3 miliar manusia. Dari anak kecil sampai orang tua-tua yang lihat. Saudara lihat pengaruh internet, pengaruh multimedia yang ada yang Tuhan sediakan itu sangat limpah sekali. Tapi banyak orang tidak mengerti, apalagi hamba Tuhan yang membodohkan diri, yang tidak mau tahu pengetahuan seperti itu. Saudara, sayang sekali. Saudara, kita siapkan, dan ke depan nanti kasih Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Jadi saudara, waktu sekarang saya berkhotbah, saya bukan hanya berkhotbah untuk hari ini, untuk kemudian jadi masa lalu. Tidak. Semua orang tanya saya, kenapa sih Bapak khotbah direkam terus? Engkau tidak tahu apa pikiran saya. Masa depan itu Tuhan sediakan teknologi untuk merekam, dan kita bisa memberkati generasi ke generasi, dari puluhan generasi ke depan. Engkau bisa berkati mereka dengan khotbahmu hari ini, dengan pengetahuan hari ini dari firman Tuhan. Itu turun temurun, yang tidak mungkin dilakukan pada zamannya Tuhan Yesus, yang hanya dicatat di dalam kitab kita. Nanti ribuan, saya harapkan anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan. Silakan engkau membuat satu klip kekristenan yang luar biasa tentang iman Kristen yang sungguh-sungguh Alkitab. Kamu pikirkan filmnya hanya berapa 3 menit, tapi menggoncangkan hati manusia, membawa orang pada Kristus. Wah, saya acung jempol. Bukan hanya 1 jempol, 4 jempol kaki saya sampai saya jatuh. Kan jempolnya ada 4. Saudara, saya dorong anak-anak yang ada di multimedia di Jogja, di Surabaya atau di Bandung, bikinlah kamu satu klip rohani yang menggoncangkan, membawa jiwa orang itu sadar siapakah dia di hadapan Tuhan. Saya berikan banyak masukan kepada mereka, termasuk cerita-cerita singkat tentang kesaksian hidup yang pernah saya khotbahkan, baik dari jemaat, dari siapapun. Kalau perlu minta izin orang itu, bagaimana hidup dia diubahkan oleh Tuhan. Saksikan di YouTube. Saudara, itu akan membawa perubahan. Dan semua saudara tahu, yang melihat YouTube itu generasi muda dari umur 11 tahun sampai umur 35 tahun, itu 80% yang lihat di internet. Saya bukan melihat orang tua nggak ada gunanya, bukan. Tapi hampir 80% dari 1,8 miliar yang ada yang berjejaring di internet, yang di angkasa alam maya itu, saudara, 1,8 miliar. Itu hampir 1,3 miliar, 1,2 miliar. Itu orang-orang muda yang mencari titik hidup mereka, tujuan hidup mereka. Dan mereka diisi oleh setan, pornografi, kekejaman, pemerkosaan, tragedi, kemudian terorisme, diajari bikin bom. Saudara, kita harus mengisi tempat itu. Jadi ada sekarang namanya mimbar invisible, yaitu pulpit. Ada mimbar yang tak terlihat, Tuhan sediakan, yang bisa didengar, dibaca, dilihat oleh miliaran manusia. Saya lagi persiapkan kemungkinan, yaitu memakai bahasa Inggris selama 5-10 menit, pakai bahasa Inggris, sehingga seluruh dunia bisa ngerti, bukan hanya bahasa Indonesia. Tapi kalau perlu pakai bahasa Sunda. Saya lagi pikirin semua, Sob. Jadi khotbah kita bahasa Indonesia, titiknya tuh bahasa, kalau Inggris bahasa Inggris, kalau Sunda bahasa Sunda, kalau Batak bahasa Batak, Batak Karo, Batak mana, silakan gitu ya. Jadi setiap orang memilih, oh ini mau keselamatan, bahasa Sunda, oh pakai tek, ya keluar bahasa Sunda. Tapi lebih baik lagi kalau pengkhotbahnya bukan saya, orang Sunda asli. Punten, nah, sudah luar biasa. Surah ini banyak sekali digarap. Kasih itu tidak bisa dibatasi oleh apa? Ketidakmampuan diri, keterbatasan diri dan keterbatasan kita. Kasih Allah itu melampaui segala yang ada menghalangi kita. Saudara, diskriminasi itu menghalangi kasih Allah. Tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh berdiam dalam Tuhan, saudara, kita akan tahu apa yang besar dalam hidup saya. Jadi saya mendidik orang-orang, pemimpin-pemimpin ataupun anak-anak Tuhan, yang hamba-hamba Tuhan, atau termasuk anak saya sendiri, bukan mendidik mereka hanya kemampuan kita persiapan, bukan. Didik hatinya memiliki kasih yang sedalam-dalam. Inilah yang membuat dia akan terus bertahan dalam hidup. Saudara, saya bertemu dengan satu orang, terus berbicara dengan saya, Pak, Papa tahu nggak ini si Anton? Papa tahu? Tahu.
Itu orang benar sekali. IP-nya bukan 4 saja, 4, lebih. Loh, kok bisa lebih? Karena dosennya pun malah pintar dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Masuk rumah sakit jiwa, putus sarafnya. Dia mengejar satu teori, dia pikir terus akhirnya nggak berhasil. Dia merasa dia bodoh sekali. Jadi orang saking pinternya pada puncaknya, akhirnya kejar terus sampai panas. Ini akhirnya terbakar, putus, panas lagi. Masuk bak jiwa. Siapa? Lu mamanya papanya terus untuk apa saya pinternya anak saya? Nah, saudara baru tahu. Saudara kalau ingin anak saudara betul-betul dalam hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, anak saudara bisa sabar, itu yang mengalahkan orang jadi gila itu apa? Hati sabar. Betul? Hati murah hati, melindungi anakmu dari apa? Stres, gendeng, gila. Terus kemudian Sutrisno. Sutrisno itu orang stres yang terpuncaknya. Saudara, orang seperti kalau memiliki kasih, anak-anak kita kalau sudah memiliki kasih Allah tidak tergoncangkan. Amin. Saudara, Sitista. Kita berbicara tentang Sitista. Saya kenal dengan orang-orang World Evangelism Cross Culture. Saya bertemu dengan, ya termasuk anggota ada di daerah-daerah. Setiap kali mereka mengabarkan Injil, saudara perhatikan, mereka dididik termasuk sekarang OMF. Dididik apa saudara? Engkau diutus ke satu daerah, engkau hidup berdasarkan kuasa Allah, jangan berdasarkan apapun. Jika Tuhan pimpin engkau di sana, engkau berdoa sungguh-sungguh, termasuk orang OMF. Walaupun ada gereja mendukung OMF atau IMF ataupun banyak sekali lembaga-lembaga gereja didukung dengan banyak, dengan persembahan banyak, tetapi OMF dan semuanya mengatakan, termasuk Salvation Army, Allah keselamatan. Mereka diberitahu, kalau Tuhan belum memimpin engkau, walaupun dana tersedia begitu banyak dan berlimpah, jangan pernah engkau pergi kemanapun. Sebaliknya, jika engkau tidak ada dana, Tuhan pimpin engkau, jelas Tuhan pimpin kamu ke daerah timur, dan panggilan Tuhan itu begitu jelas, istri dan anakmu bawa pergi ke sana. Walaupun tidak ada satu gereja menjamin engkau, dan tidak ada satu orang pun yang mendukung engkau, Tuhan dukung engkau. Pergi. Saudara, kita akan melihat tayangan sebelum kita berdoa untuk janji iman kita. Kita lihat tayangan yang ada di Jogja, Langit di Jogja. Saya akan beritahukan itu. Kita lihat tayangan di Jogja. Saudara, waktu Sitestat memberikan hidupnya, dia mulai belajar memberi perpuluhan, dia belajar memberi 30, dia belajar memberikan separuh hidupnya, separuh hartanya, dia belajar memberikan seluruhnya untuk Tuhan. Dan akhirnya dia tahu, Charles Thomas Stott, bacanya Stup, ya. Akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, dan apa yang terjadi, saudara? Dia memulai pelayanan dari titik nol. Titik nol. Tidak ada apa-apa. Dia hanya mendengar suara Tuhan. Dia pasrah pada Tuhan. Dia berjalan. Saudara, dia orang kaya sekali. Tapi dia lepaskan semua. Segala kebergantungan dia pada ilmu, pada apapun, dia lepaskan. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang dia mempunyai cabang lebih daripada 100 negara. Dengan pola pelayanan mengkhususkan untuk suku-suku terdalam, suku-suku yang tidak diperhatikan oleh gereja-gereja, dan dia berada di sana. Dan berapa yang sudah jadi martir, yang sudah dibunuh. Saudara, saya terakhir mendapatkan data secara menyeluruh seluruh organisasi gereja tahun 2000 sampai 2010, lebih kurang yang martir di dunia ini, yang dibunuh di Pakistan, yang dibunuh termasuk di Poso, 3 anak gadis SMP Kristen yang dibunuh di Poso, kemarin yang dibunuh ditangkap, teroris ditangkap di Jakarta, memegang kepala anak SMP Kristen, perempuan dipenggal. Saya tahu fotonya di internet, saya di Bekasi. Saya waktu lihat itu saya berdoa, bagaimana jika ini anak saya? Saudara, ketangkep
Waktu ketangkep, apakah kita benci? Tidak. Hukum tetap berlaku, tapi kasih melampaui kejahatan dia. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kesempatan. Setelah saya dengar orang ini goncang jiwanya, dia mengalami kegoncangan yang hebat sekali. Saya berdoa supaya kita bersama-sama mendoakan orang seperti Paulus, akhirnya menjadi laskar Kristus, ya, bukan laskar jihad. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, ada satu pelayanan yang Tuhan percayakan pada kita di Jogja. Ini adalah pemimpin-pemimpin semua yang ada di Jogja. Ini pengurus khusus retreat pengurus. Saudara, ada sekitar 40-45 orang rata-rata yang datang ke gereja GKI Jogja. Kita akan kehilangan atau kita akan melepaskan, memutus 25 orang dari mahasiswa itu yang sudah lulus dan mereka sudah tidak tinggal di Jogja. Mereka pergi kembali ke kota dan ke desanya masing-masing. Sesudah kemudian para pengurus begitu rapat, mereka berdoa, Pak, kita tidak akan bisa ibadah dengan baik lagi, Pak. Kenapa? Pemain organnya sudah nggak ada, gitarnya nggak ada, singer kita sudah nggak ada. Jadi kita harus cari kembali, Pak. Baru kembali, Pak. Dan mereka berdoa supaya Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Satu sisi kita kehilangan mereka, tetapi itu bukan yang saya. Saya berkata dengan mereka, selama 2 tahun setengahan kita mementoring mereka, kita mendidik mereka, dan mereka kembali ke tempat mereka. Saudara, apa yang terjadi? Saya percaya benih firman Tuhan dibawa dalam hati mereka. Dan nanti satu generasi yang baru, 2,5 tahun lagi, saudara, kita akan diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tuhan mengirimkan kira-kira 40 orang lagi, atau sekitar 45 orang, rata-rata itu. Kita didik lagi mereka. Nanti 20-30 orang lagi pergi lagi. Kita kosong lagi, masuk lagi yang baru, pergi lagi. Saudara, seolah-olah waktu Pak Didi berbicara dengan saya, seolah-olah Pak Agung, pelayanan kita ini kayaknya sia-sia ya. Kita tidak mendapatkan hasilnya. Saudara, Pak Hasan pernah ngasih ilustrasi. Misi itu seperti tukang batu, membangun semen, ngumpul batu, tapi gak pernah menempati rumah yang dibangun. Amin. Itulah misi. Musa, kita ini cuma membangun semua. Tuhan yang berikan tempat, Tuhan berikan semuanya. Biar mereka menempati, kita bersyukur. Puji Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah sebulan kemudian saya kembali dan mahasiswa baru datang, kita diberi pelayan-pelayan Tuhan yang jauh lebih baik, berkualitas dari yang pergi generasi. Banyak yang bisa main piano, banyak bisa main gitar, banyak bisa main bass, nyanyinya bagus, anak ada 20. Saudara, saya tanya, apakah kita khawatir dengan pelayan kita? Iya, secara pengetahuan, secara kemampuan kita, secara kita lihat, kita tidak punya orang. Tetapi saudara tahu, Tuhan sediakan, Tuhan yang percayakan kepada kita. Kita hanya menjalankan taat pada Tuhan. Dan saya beritahu kepada pengurus, untuk apa? Saudara, ini Lisa, ini akan menikah dan dia akan pindah Jakarta, dia akan menjadi guru. Dia sudah ditawari satu sekolah Katolik yang besar. Dia ditawari menjadi kepala sekolah, masih muda. Dia akan menikah dengan seorang hamba Tuhan, Anthony namanya, pernah di gereja kita di Jogja, murid saya sendiri. Dan dia akan pindah, dia punya hati, dia mau kembali ke Jogja. Saya beritahu, jangan paksain, doa pada Tuhan, nanti pasti kembali. Terus ada lagi seorang yang namanya Irfa dan juga Fani, bendahara kita, itu menikah. Saudara, akhirnya kita mendapatkan 2 pasangan yang menetap di Jogja, 2 keluarga baru yang akan setia di gereja. Gloria. Tuhan ajaib, Tuhan atur semua. Bahkan beberapa orang yang pergi dan mengatakan, Pak, kalau memungkinkan, saya punya jodoh dan saya ambil S2, saya akan bekerja di Jogja dan kami mau dipakai Tuhan di gereja ini. Itu janji mereka, bukan saya. Dan saya katakan, mungkin kamu bukan di sini, mungkin Tuhan siapkan kamu di kota, di Medan, di Pekanbaru, di Palembang, di Balikpapan, di Palangkaraya. Saya nggak tahu, tapi benih itu pelihara baik-baik firman sampai ke sana. Nah, saudara, kebutuhan-kebutuhan yang ada di Jogja, saudara, kita setiap tahun kita potong 1 juta. Dari 12 juta, 11 juta, 10 juta, sekarang 9 juta.
dan nanti 8 juta, 7 juta, sampai akhirnya betul-betul mereka mandiri. Jadi setiap kali kita buka pos gereja, kita beritahu, kita dukung sekian, nanti harus 0. Kalian berjuang minta kuasa Tuhan, pasti Tuhan kasih, saya percaya. Saudara, Tuhan akan pelihara. Jangan khawatir, bukan glory yang mendukung kamu, Tuhan dukung kamu. Amin. Nah, saudara, ini adalah retreat, beberapa retreat yang dilakukan. Dan banyak anak-anak ini semua, hampir semua itu sudah pergi semua. Ya, pengurus ini hampir 80% mereka akan pergi ke tempat mereka masing-masing. Dan saudara perhatikan, sebagian besar 80% mereka nilainya di atas 3,5 IP. Saudara, kalau dilihat dari kepintaran-kepintaran mereka luar biasa Tuhan siapkan. Tetapi bukan itu yang kita mau, tapi kasih Allah yang kita tanam dalam hati mereka. Ini anak-anak muda semua. Ya, saya bersyukur sekali. Bahkan suatu hari jika ada satu anggota, Pak, saya udah angkat tangan, Pak. Jangan angkat tangan. Juga jangan angkat kaki. Tetapkan hatimu dan pegang tanganmu. Kita bersama-sama menghadapi segala kesulitan. Tuhan bersama kita. Nah, saudara, ini akhirnya kita berkomitmen, kita bikin komitmen baru. Pada Sabtu minggu ini kita retreat di Jogja. Kita ada komitmen kembali yang baru datang. Ada sekitar 20-30 orang yang datang. Nah, saya diminta untuk memimpin retreat itu untuk berkomitmen kembali. Saya katakan saya siap selama 2 hari. Dan mereka diarahkan hatinya dan sebagian mereka sudah tahu. Dan mereka bersyukur sekali. Kenapa? Kami mencari gereja yang betul-betul yang kami rindukan. Tuhan tanamkan kerinduan pada mereka dan kerinduan itu dijawab di dalam gereja Gloria. Mereka masuk dan mereka masuk. Pas, Pak, ini betul-betul tepat seperti kami bayangkan. Dan mereka terlibat di dalam pelayanan, mereka ada di sana, mereka diperhatikan bersama-sama. Dan kita juga punya rancangan, kita mau sewa satu tempat yang besar, yaitu ada sekitar hampir 8-10 kamar. Untuk apa? Untuk menampung mahasiswa. Supaya kita lihat rohaninya, kita bisa pantau rohaninya. Dan orang tuanya pasti lebih bersyukur. Kenapa? Karena dipimpin oleh hamba Tuhan. Saudara, ini semua cita-cita dari Pak Didi dengan yang ada di sana. Saya katakan, Bapak berdoa, jangan bergantung pada gereja Gloria. Bapak berdoa mempersembahkan hidup dan diri kita dulu. Nanti Tuhan pakai orang sekalian untuk membangun jemaat yang baru. Saya harapkan jemaat yang barulah yang akan membangun gereja baru. Kalau bisa, jangan dari pusat. Kamu harus mandiri. Ya, saya tekankan itu. Mereka lagi cari tempat. Ya, saudara, ini yang ada. Dan saya harapkan saudara bisa menulis sekarang sambil kita masuk dalam doa. Saudara, siapkan hati kita. Jangan memberikan yang tidak engkau punya. Jika saudara memiliki hanya seberapa Tuhan percayakan, saudara jangan pernah terpaksa menuliskan itu. Ya, mari kita berdoa. Kita persiapkan hati kita, termasuk doa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kembali Tuhan bahwa hari ini engkau percayakan pada kami untuk menulis satu pelayanan persembahan. Dan kami belajar Tuhan. Kami melihat hadirat Tuhan yang sudah memberkati kami, yang sudah melimpahi kami dengan kuasa penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur bersama dengan kuasa penyertaan-Mu Tuhan. Pimpin kami supaya kami semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kami semakin gentar. Dan bahkan Tuhan, kalau kami mau isi ini, kami tahu kami bukan berhadapan dengan manusia. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan Roh Kudus, kami mau menuliskan, Tuhan pimpin kami. Kami kadang-kadang tidak mampu bergetar jiwa dan tangan kami Tuhan. Berapakah kami harus berikan untuk Engkau Tuhan? Bumi dan segala miliknya dalam milik-Mu. Apakah arti uang kami di hadapan-Mu Tuhan? Engkau tidak melihat seberapa banyak uang yang kami persembahkan, tetapi seberapa dalam hati kami dialiri oleh kuasa firman-Mu. Kami mau berkomitmen Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Roh Kudus lembutkan kami. Kami serahkan pengisian ini Tuhan di dalam kuasa hati yang penuh kerelaan dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, saudara, sambil mengisi, saya akan beritahukan kepada saudara satu pandangan, supaya saudara mengerti. Waktu saya pertama kali mendapatkan ini, saya berada di gereja Korea di Los Angeles.
Saya masih ingat sampai hari ini. Setiap kali saya mengisi ini, saya pakai ilustrasi ini. Saudara perhatikan, jika yang mengisi hari ini, saudara berada di sini mengisi ya. Nama saya Agung, alamat sekian, HP sekian. Saudara, coba saudara bayangkan, saya hadir di sebelah saudara, di sebelah. Ya, terus saya melihat, saya ini kan pendeta kan, ya. Terus saya lihat, kamu tulis berapa? Jadi di depan saya, kamu tulis berapa? Saudara mau tulis berapa? Minimal saudara kan sungkan. Pak, jangan lihat tuh Pak. Kan gitu saudara. Saudara, kalau saya di sebelah saudara, saudara ada kesungkanan. Ya udah, sekarang bukan saya, sekarang Tuhan Yesus di sebelah. Ngasih kamu kertas dan pensil. Ayo silakan isi. Kamu persembahkan saya berapa? Coba saya lihat berapa. Saudara mampu tulis nggak? Kalau Tuhan di sebelah mengatakan, kamu kasih saya berapa? Tuhan, yang benar Tuhan, berapa kasih? Tuhan panggil anakmu, sini. Ya, Jessica sini. Bantu. Kamu bulan ini dikasih papamu apa? Tahun ini kasih papamu apa? Oh iya Pak. Ya Tuhan. Kalau yang panggil Tuhan Yesus kan, oh Tuhan, saya dikasih iPad, saya dikasih komputer, saya dikasih tas, saya dikasih ini. Coba dijumlah semua berapa kira-kira? Ya kira-kira hampir 2 juta. Terus ditanya oleh Tuhan Yesus, kamu isi berapa untuk saya? Kalau untuk anakmu 2 juta, saya Tuhan, kamu isi berapa? Coba. Tanganmu gemeter nggak? Istri kita dipanggil, sini. Tanya, kamu setahun ini dikasih apa? Oh iya, saya lagi begini. Oh, suami saya, anak saya kasih hadiah. Waktu saya ulang tahun, waktu saya dalam kesulitan, dibantu ini semua berapa? Ya kira-kira 20 juta. Tuhan Yesus berkata pada kita, kalau begitu istrimu dapat sekian, engkau beri sekian, kamu kasih berapa? Saudara bisa ngisi? Kamu ngisi berapa? Anak sekian, istri sekian, pembantumu berapa? Oh ya, dia lagi sakit Pak, tak kasih 10 juta untuk masuk rumah sakit. Kan gitu kan? Kalau aku Tuhanmu, kamu kasih berapa? Berapa ya? Nah saudara, saya tidak memaksa saudara mengisi yang terbesar. Wah, berusaha yang terbaik, tapi gak rela. Kosong, gak ada kasih. Kasih Allah yang dalam apa saudara rasakan. Tulis, Tuhan, atas nama hidup yang berkelimpahan, Engkau berikan aku hikmat kekekalan dalam hatiku. Aku bersyukur Tuhan. Tuliskan di sini. Saudara bisa mengukur berapa Tuhan berkat yang Tuhan limpahkan pada engkau. Tiap bulan engkau dapat berapa? Engkau mau komit berapa? Tuhan tahu engkau harus berhikmat. Kasih. Oh Tuhan, saya mendengarkan 2 orang tadi ketemu saya setelah ibadah kedua. Pak, kalau saya terbeban untuk membantu pos-pos yang nanti mau dibantu itu yang ada 1,5 juta, itu saya bantu kemana? Saya beritahu bisa ke Uni, bisa ke misi. Dia berkata, saya tergerak mau bantu. Saya beritahu saudara, ada puluhan pos sekarang terlantar luar biasa. Hamba Tuhan hanya makan gak bisa. Mereka terpaksa bekerja dengan luar biasa. Tetapi puji Tuhan, anak-anak mereka pinter-pinter. Kenapa pinter? Karena mereka minum susu. Udaranya segar, gak kayak di Bandung, penuh sampah dan kotoran. Sehingga anak kita tuh otaknya polusi semua. Tapi di sana pinter-pinter. Kita bersyukur. Kemampuan tidak ada, Tuhan berikan kecerdasan. Jadi anak yang masuk university dapat beasiswa, utuh dikasih uang saku juga. Hebat gak Tuhan gitu? Hebat. Saudara, ada beberapa pos. Satu pos kira-kira 1,5 juta. Kemarin saya tanya, kira-kira kebutuhan berapa? 1,5 juta, 1 bulan. Kalau terpaksa nggak ada Pak, kita hanya 800.000 pun kita mau. Itu hanya untuk hamba Tuhannya dan kebutuhan hamba Tuhan serta kebutuhan gereja. Saya hitung, jadi kamu kebutuhan hamba Tuhan berapa untuk makan? Hanya 400.000. Mereka cuma beli beras dan lauk seadanya. 400.000. Kalau di Bandung nggak mungkin, nggak bisa. Saudara, mereka berkata, apapun yang diberikan, kami rela. Pak, kalau bisa, mereka usul, adopsi kami jadi anak-anak Gloria. Akhirnya, oke, saya setuju.
Ketua yayasan ketemu saya, akhirnya nggak bisa ketemu Julius. Dia beritahu mau diabsen cuma yayasan perundingan, bingung sendiri dia. Bagaimana mau diadopsi katanya? Jadi yayasan tidak bertanggung jawab, tetapi diadopsi orang nggak mau. Setelah ini terjadi apa? Ada sesuatu yang tidak benar ini dalam keuangan yayasan. Saya menduga pasti nggak benar. Dapat dana dari Amerika, dari Singapura, saya tahu semua karena yayasan itu saya pernah di dalam. Saya tahu berapa ribuan, ratusan ribu dolar mereka pernah terima. Tetapi pengurus tidak jujur. Saya tegur ketuanya, kamu nggak bisa apa-apa. Iya Pak, saya nggak bisa apa-apa. Soal uang urusan mereka. Saya ketua tapi nggak bisa apa-apa. Berdoa kamu. Ketidakadilan ada dalam situmu, kamu tidak berbicara, kamu tidak ada kasih. Saudara, saya orang yang tegas sekali. Kalau mau lepas saja. Kalau tidak, kita nggak mau. Saya bantu tanpa ada tending aling-aling. Ada beberapa teman-teman yang sudah bantu ke sana. Nah, saudara kalau mau terbeban silakan. Ada pelayanan penjara, ada pelayanan tunanetra yang dipimpin oleh Pak Samuel. Ada pelayanan untuk rumah sakit, ada pelayanan anak. Dan yang luar biasa, tadi saya berkhotbah, saya memakai ilustrasi ini. Anak dari Maranatha ini tadi datang, saudara, ibadah kedua dengan Julius. Saya beri ilustrasi itu, dia ada di sana. Namanya Laura. Saya kaget sekali, saya berikan ilustrasi, dia ada di tengah-tengah jemaat. Pak, saya datang loh. Wih, kamu mau datang? Kamu dengar saya tadi ngomong, iya Pak. Terus doakan saya. Dia mau tinggalkan Jakarta, PPK Penabur yang hebat itu. Dia mau melayani anak jalanan di Pasto dan anak kampung di sana. Dia tinggalkan. Dia mau persembahkan hidupnya untuk anak jalanan. Saudara mau seperti itu? Saya bertemu dengan seorang yang bagus sekali, kaya, seorang CEO perusahaan, namanya penginjil Harfonso. Dia rela tinggalkan Jakarta, dia pindah rumahnya di Kopeng, dan bersama dengan saya, bersama dengan tim IMC, dengan beberapa pelayanan, bersama-sama menggarap kepemimpinan yang ada di sana sampai holistic ministry. Dia bersyukur waktu dia dengar saya berkhotbah, dia mengatakan, nah, saya berdoa supaya ada rekan yang punya hati seperti saya. Tidak tahu dia ketemu waktu dia berkhotbah, hatinya sama, hati misinya sama, kita bisa sama. Dia sebelum bergerak, dia persembahkan hidupnya. Dia tinggalkan semua, istri anaknya pindah, dan sekolah jelek, sekolah kampung, sekolah desa. Saudara, saya acungi jempol orang seperti ini. Tapi ingat baik-baik, jika tidak ada apa? Kasih, semua ya kita isi ini ya. Sudah diisi? Silakan yang tidak ada pulpennya, saudara bisa minta. Saudara jangan pernah terpaksa. Saudara nggak siap, nggak apa-apa Pak, saya bawa dulu ya. Boleh, silakan. Nanti minggu depan diserahkan. Atau tahun depan diserahkan. Boleh, kalau saudara tega, ya nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan mengisi, saudara. Kita berdoa ya. Udah selesai, silakan ditampung aja. Ya, kita bersyukur saudara. Kita berdoa supaya banyak Tuhan berikan, yaitu pengerja-pengerja yang berkomitmen, punya hati kasih yang luar biasa. Ya, kita berdoa, dan juga khususnya nanti dalam sabbatical tahun 1 tahun penuh, saya akan berusaha dan dengan kuasa pertolongan Tuhan, kita akan menyempurnakan bersama-sama dengan Roh Kudus pelayanan-pelayanan misi dan di gereja kita. Kita berdoa bersama-sama. Ya, mari kita berdoa. Setelah kita tuliskan ini, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapak, sekali lagi kami bersyukur apa yang sudah kami tuliskan. Tuhan berkati, Tuhan kuasai kami, Tuhan pulihkan kami. Kami bersyukur Bapak, Engkau tolong kami sekali lagi. Jika kami berkomitmen untuk memberikan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu Tuhan, mungkin hati kami ada sesuatu yang sulit untuk kami mengerti. Tapi karena iman, kasih yang luar biasa dari Tuhan, ya sudah Tuhan tanam ke dalam hati kami mampu dengan satu hati penuh penyerahan dan berikan sukacita yang besar Tuhan, dan kelegaan, damai sejahtera, sehingga waktu kami mengisi, kami tidak pernah memikirkan lagi dan tidak pernah yaitu mengotak-atik lagi,
kami serahkan sepenuhnya, kami percayakan persembahan kami di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Saya serahkan kepada saudara.